Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kali ini bertemu dengan Ibu dalam mata kuliah praktikum kimia dasar. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teori kimia dasar di pertemuan pertama ya. Di sana Ibu telah mengenalkan sedikit tentang K3. Nah, kali ini kita akan praktikum K3. Oke, apa saja nanti yang akan kita bahas dalam praktikum kali ini ya. Yang pertama adalah pengenalan lab, tentu saja lab kimia. Yang kedua APD atau alat pelindung diri. Yang ketiga nanti kita akan membahas tentang bahan kimia, ini sudah Ibu jelaskan di teori. Kemudian ada APAR atau alat pemadam api ringan, dan ada penanganan jika terkena bahan berbahaya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama pengenalan lab. Nah, karena praktikum itu dilakukan di lab, ya tentu saja kalian harus mengenal apa itu laboratorium. Nah, laboratorium itu tentu saja adalah ya ruangan yang akan digunakan untuk melakukan istilahnya itu percobaan kimia, begitu ya. Nah, di dalam laboratorium itu ada banyak sekali alat-alat, bahan-bahan, dan juga instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam percobaan atau dalam praktikum. Nah, kalau yang digambar ini ya, kita lihat di slide pertama ini adalah meja laboratorium yang berisikan bahan-bahan kimia, seperti itu ya. Nah, kalau yang selanjutnya, nah ini adalah meja laboratorium yang istilahnya itu berisikan ya atau ditempati oleh alat-alat gelas. Nah, kalau kalian lihat ya di sini ada banyak sekali alat gelas dan juga heater ya atau kompor listrik seperti itu, dan ada heat mantle di sini ya yang warna biru ini seperti itu. Nah, ada juga ya lab yang berisi instrumen seperti ini. Contohnya ini adalah BSC atau Biology Safety Cabinet, Biological Safety Cabinet, atau yang bisa disebut juga sebagai LAF atau Laminar Airflow. Nah, tadi ya, yang pertama bahan-bahan kimia, yang kedua alat-alat, dan yang ketiga adalah instrumen. Nah, di setiap kita melakukan istilahnya itu bersinggungan dengan berbagai macam bahan, alat, dan juga instrumen, itu keadaannya pasti berbeda-beda, sehingga kita ya harus istilahnya itu di dalam lab itu harus serius gitu ya, tidak boleh bercanda, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh memegang handphone, begitu, tidak boleh lalai, tentu saja harus tertib gitu ya. Karena kalau kita lihat ya di lab itu ya dia adalah tempatnya bekerja gitu, tidak boleh kalian itu salah gitu ya. Seperti ini contohnya tadi, banyak bahan-bahan kimia situ, banyak botol ya. Kalau kalian tidak serius gitu ya dalam praktikum atau dalam percobaan, atau ketika nanti kalian bekerja di laboratorium, maka akan bisa terjadi kesalahan-kesalahan fatal. Contohnya, cairannya tumpah, terus kalian salah mengambil cairan yang harusnya asam, kalian ambilnya basa, lalu dicampurkan ke dalam misalnya produk farmasi kalian yang kalian buat. Tentu saja kalau misalnya dia tumpah, bisa terkena teman kalian, bisa terkena kalian, seperti itu ya. Dan kalau misalnya salah mengambil ya, produk kalian bisa gagal seperti itu ya, atau bahkan bisa meledak begitu ya, atau bisa mengakibatkan hal-hal lain, misalnya kebakaran seperti itu. Sehingga kalian harus sangat berhati-hati, baik itu menggunakan bersinggungan dengan bahan kimia, baik itu menggunakan alat seperti ini tadi ya, karena banyak sekali sumber bahaya ya. Ini ada heater ya, kompor listrik, meskipun sudah dikasih heat mantle ya untuk menjaga agar tidak terkena panas api langsung ya alat gelas ini, tetapi kalau kalian lalai gitu ya, misalnya harusnya suhunya ketika 70 derajat Celcius
misalnya harusnya dimatikan gitu ya, atau kalau sudah mencapai 100 derajat Celcius kalian kecilkan gitu ya. Kemudian kalian lalai gitu, kalian lupa karena asik ngobrol misalnya, atau kalian tidak fokus bekerjanya, maka yang terjadi misalnya ya alat gelasnya bisa pecah gitu, dan pecahan itu bisa mengenai kulit, bisa mengenai mata begitu ya. Sehingga kalau kalian bekerja di laboratorium itu harus serius, harus tertib, tidak boleh bercanda begitu ya. Nah, contohnya lagi ini ya, di LAF itu kalian bisa bersinggungan dengan spesimen, bisa darah, bisa urin, bisa feses dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian tidak tertib, tidak fokus begitu ya, ada kesalahan-kesalahan yang pasti akan kalian lakukan ya, sehingga ketika biasanya ya, kalau kakak-kakak kalian ya yang angkatan yang sudah sebelum-sebelumnya yang sudah melakukan praktek di laboratorium, usahakan ya ketika kalian praktikum itu ya harus sudah siap, harus sudah sarapan begitu ya, dalam keadaan fit begitu. Sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam bekerja di laboratorium dan terhindar dari bahaya. Nah, kalau kalian mengenal laboratorium ya, ini contoh denahnya. Biasanya ada banyak meja di dalam laboratorium ya. Ada banyak meja, ada banyak kursi, dan di depannya ini ya ada meja utama, begitu ya, ada papan tulis, gitu dia, ada ruang-ruang di belakangnya ya, ruang penyimpanan, gitu, ruang pencucian, lemari-lemari ya, sehingga di laboratorium itu istilahnya itu crowded begitu ya, full dengan bahan-bahan, full dengan alat-alat begitu, sehingga ketika kalian praktikum gitu ya nanti di laboratorium, setelah selesai semua barang itu harus dicuci. Itu menjadi tanggung jawab dari praktikan, harus mencuci alatnya hingga bersih, harus dijaga kebersihan mejanya, harus dirapikan kembali kursinya, seperti itu ya. Nah, itu adalah sebagian dari tanggung jawab begitu ya. Dan juga ketertiban tadi ya. Oke, selanjutnya ya yang mau Ibu jelaskan adalah bekerja dengan bahan kimia. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan bila bekerja dengan bahan kimia ya adik-adik. Yang pertama yang harus dan wajib dilakukan adalah hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Jangan sekali-kali memegang dengan tangan kosong, gitu ya. Kemudian yang kedua, hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Nah, ini tadi. Makanya wajib menggunakan masker begitu. Masker itu harus selalu on ya, tidak boleh dilepas, ditempel aja di dagu misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Nah, jangan tadi ya, ketika bekerja di laboratorium itu jangan bercanda. Jangan misalnya coba-coba begitu ya. Jangan sama sekali karena akan berakibat fatal. Kemudian yang keempat, hati-hati kontak dengan bahan kimia karena dapat bereaksi langsung dengan kulit, menimbulkan iritasi tadi ya, sehingga harus menggunakan sarung tangan, harus menggunakan jas lab yang panjang begitu ya, menutupi lengan begitu. Oke, selanjutnya, nah, cara memindah dan mengambil bahan kimia ini juga harus diperhatikan ya adik-adik ya. Untuk memindahkan atau mengambil bahan kimia perlu diperhatikan hal-hal seperti yang pertama, membaca label bahan dengan seksama untuk menghindari kesalahan pengambilan bahan, karena ada beberapa bahan yang mempunyai nama hampir sama. Misalnya asam sitrat dan asam nitrat. Tadi ya seperti di awal yang Ibu bilang ya, meja laboratorium itu penuh dengan bahan-bahan kimia. Sehingga kalian harus fokus, harus serius, harus dibaca labelnya dengan seksama begitu ya. Nah, dan dilihat simbol hazardnya atau simbol bahan kimianya tadi, dia eksplosif, dia korosif, atau dia iritatif seperti itu. Dan tadi ya harus dibaca ini asamnya asam apa, asam sitrat kah, asam nitrat kah, asam asetat kah ya gitu ya. Karena ketika salah, kalau kalian reaksikan dengan bahan yang salah ya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ini harus digarisbawahi ya adik-adik.
Oke, yang kedua, pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Tadi ya, misalnya kalian ingin mengambilnya itu 1 gram aja gitu ya, karena ketika kita menimbang bahan kimia, itu menimbangnya biasanya hanya dalam bentuk gram atau miligram, sehingga sedikit gitu ya, sehingga ambil dari wadahnya itu secukupnya. Yang ketiga, bila ada sisa bahan saat pengambilan ya, jangan dikembalikan lagi ke wadah aslinya karena bisa mengontaminasi. Tadi ya, ketika kita bekerja dengan bahan kimia, setelah kita ambil bahan kimia secukupnya tadi ya, misalnya 500 gram, kira-kira ya 1 sendok teh begitu ya, kita ambil. Oh, ternyata di timbangan kelebihan begitu, sehingga kita harus ambil kira-kira 1 miligram kelebihannya kita ambil. Nah, itu jangan ditaruh ke botol originalnya atau wadah originalnya gitu ya. Harus dibuang ke penyimpanan limbah atau penampungan limbah gitu ya. Karena ketika kita masukkan kembali, maka bisa mengontaminasi bahan yang ada di dalamnya. Karena kan ketika dipindahkan itu kan sudah terkena oleh udara ya, sudah terkena oleh istilahnya itu H2O, ada O2 di situ gitu ya, bisa bisa berubah ya, bahan kimianya bisa melumer seperti itu. Ketika dikembalikan maka akan mengontaminasi bahan-bahan yang masih asli tadi di dalam wadah originalnya gitu ya. Oke, selanjutnya nah, untuk bahan yang cair nih ya, tutup botol dibuka dengan cara dipegang dengan jari tangan dan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Nah, kalau dia cair, biasanya disimpannya di botol kaca ya adik-adik, sehingga ketika membuka, karena ini adalah botol kaca, harus hati-hati, yang tangan satu memegang tutupnya, yang satunya memegang botolnya, begitu. Jangan hanya memegang tutupnya aja gitu, botolnya dibiarkan begitu ya, karena bisa bergeser. Dan kalau bergeser, kalau misalnya licin ya mejanya karena terbuat dari keramik tadi ya seperti di awal, maka bisa tumpah, dan tumpahannya itu berbahaya adik-adik begitu ya. Oke, yang kedua, dengan satu tangan yang lain ambil bahan sesuai kebutuhan, gunakan alat yang memudahkan pekerjaan seperti pipet volume tadi ya, karena biasanya gitu ya wadahnya itu besar, sehingga kalian ambil itu secukupnya, perlu digarisbawahi secukupnya gitu ya, sedikit demi sedikit lebih baik, seperti menggunakan pipet volumenya sedikit demi sedikit begitu ya, sehingga tidak mubazir begitu. Oke, karena ya bahan-bahan itu harganya cukup mahal ya adik-adik, dan ketika kelebihan itu tidak bisa dikembalikan lagi ke kotaknya. Oke, yang ketiga, pindahkan cairan menggunakan bantuan batang pengaduk untuk menghindari percikan. Nah, ketika menuangkan gitu ya, misalnya nih kalian ingin memindahkan ke beker glass, dari beker glass dipindahkan ke istilahnya itu kaca arloji misalnya yang lebih kecil lagi. Nah, itu kalian menggunakan batang pengaduk ya, batang pengaduk itu terbuat dari kaca ya, sehingga dia inert gitu. Jangan menggunakan spatula gitu ya, karena dia terbuat dari besi gitu. Dan jangan menggunakan eh, sendok tanduk gitu ya yang terbuat dari plastik, karena bisa bereaksi dengan cairan kimianya. Oke, selanjutnya ketika bahannya padat ya, gunakan sendok sungu atau sendok tanduk tadi ya, atau alat lain yang sesuai. Biasanya terbuat dari bahan logam. Nah, kalau yang bentuknya padat baru bisa digunakan sendok tanduk atau spatula yang terbuat dari besi seperti bilang tadi ya. Ambil secukupnya sesuai kebutuhan, jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. 1 sendok untuk bahan kimia, jangan mencampurkan sendok untuk mengambil bahan lain. Jadi tadi ya, ketika kalian sudah menggunakan 1 pipet volume atau 1 sendok tanduk,
ya, itu gunakan hanya untuk mengambil bahan itu saja. Ya, jangan sekali-kali misalnya pipet volume dari kalian ambil asam sitrat, terus nanti kalian ambil dengan pipet yang sama misalnya propilen glikol gitu ya. Aduh, jangan, karena nanti bisa terkontaminasi propilen glikolnya. Atau ketika kalian tadi mengambil NaOH dengan sendok tanduk itu, nanti kalian ingin mengambil misalnya sera alba dengan sendok tanduk yang sama. Nah, itu adalah kesalahan yang fatal ya adik-adik ya. Jangan sampai seperti itu gitu ketika nanti kalian melakukan praktik langsung di laboratorium gitu ya. Ini harus diingat ya adik-adik ya. Oke. Selanjutnya, ya, pemanasan bahan kimia ya, karena bekerja di laboratorium kimia itu pasti akan bersinggungan dengan yang namanya pemanasan gitu ya. Baik itu dengan lampu spiritus gitu ya, ataupun dengan heater begitu ya. Nah, biasanya gitu ya, ketika kalian ingin memanaskan bahan kimia, yang digunakan itu adalah tabung reaksi. Kemudian yang kedua adalah gelas kimia. Pastikan tabung reaksi dan gelas kimia ini yang tahan panas. Biasanya mereknya itu adalah Pyrex yang tahan panas. Selain merek tersebut biasanya tidak tahan panas. Ya. Nah, ketika kalian menggunakan tabung reaksi, nah, maka isi tabung reaksi itu sebagian saja atau sepertiganya, jangan penuh ya. Gitu. Api pemanasan terletak pada bagian bawah larutan gitu ya. Ketika memanaskan gitu ya, itu usahakan yang terkena itu yang bagian bawahnya saja dan jangan terkena langsung ke apinya gitu ya. Artinya tidak langsung diapikan begitu, tapi agak naik ke atas gitu, ada jaraknya begitu ya. Nah, supaya dia rata, maka digoyangkan tabung reaksinya. Ya, supaya tadi panasnya merata ya, digoyangkan seperti itu dengan berjarak dari api atau sumber panas langsung ya tadi ya. Nah, ketika gelas kimia yang kalian gunakan untuk pemanasan ya, maka gunakan kaki 3 sebagai penopang gelas kimia tersebut begitu ya. Kalau tabung reaksi kan ada penjepitnya tuh adik-adik, kalau gelas kimia tidak dijepit tapi diletakkan di kaki 3. Nah, letakkan batang gelas atau batu didih pada gelas kimia untuk menghindari pemanasan mendadak gitu ya. Nah, nanti ketika kalian memanaskan dengan gelas kimia, itu biasanya digunakan batu didih. Ini sebagai penanda begitu ya, bahwa misalnya oh ternyata sudah mendidih gitu ya, atau istilahnya itu lebih mempercepat meratanya panas gitu. Nah, jika gelas kimia tersebut berfungsi sebagai penangas air, isikan air seperempatnya saja supaya tidak tumpah tadi ya. Jadi ketika kalian itu mengisi cairan gitu ya, baik itu di tabung reaksi ataupun di gelas kimia, maka ya jangan penuh begitu, karena ketika air mendidih ya, dia akan membuat istilahnya itu gelembung didih gitu ya, sehingga bisa istilahnya itu meluber gitu ya, dan itu akan sangat berbahaya bagi kalian gitu ya, bisa istilahnya itu terkena gitu ya di kalian gitu, meskipun kalian menggunakan sarung tangan atau meskipun menggunakan jas lab yang namanya panas ya, itu akan tetap istilahnya itu terasa begitu ya, meskipun ada lapisan di atasnya gitu ya, sehingga itu harus hati-hati tadi ya, jangan sampai kepenuhan. Jadi nih misalnya kalian ingin memanaskan air jumlahnya 100 ml, jangan gunakan gelas beker yang 100 ml juga, tapi gunakan yang lebih besar, misalnya 250 begitu ya. Nah, kalau kalian mau memanaskan cairan volumenya 250 ml, maka gunakan gelas kimia atau gelas beker yang volumenya 500 ml begitu ya, sehingga jangan gunakan volumenya itu yang sama dengan volume cairannya. Oke.
Selanjutnya, nah ini adalah kaki 3 tadi ya. Nah, untuk pengenalan alat-alat laboratorium itu ada di praktikum yang kedua ya adik-adik. Oke. Nah, ini bahan kimia yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya di teori. Seperti itu. Nanti dibuka lagi teorinya. Oke. Nah, ini ya. Bahan kimia itu, setiap bahan kimia itu memiliki MSDS atau Material Safety Data Sheet gitu ya, atau SDS, Safety Data Sheet. Nah, ini ya di dalam lembar MSDS ini kalian bisa melihat istilahnya itu apa saja bahaya yang ditimbulkan dari bahan kimia tersebut ya. Ini ya contohnya ya, ada lambang-lambangnya, misalnya dia korosif, dia iritatif, begitu ya, ada di MSDS. Dan penanganan khususnya misalnya harus di lemari asam begitu ya, atau harus menggunakan Google Glass atau kacamata, harus menggunakan masker N95 gitu, atau masker biasa saja cukup gitu, itu ada di MSDS. Nah, nanti ini MSDS ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian searching di internet begitu. Oke, nah ini ya, meskipun kita berharap gitu ya ketika kita melakukan praktikum tidak terjadi istilahnya itu kecelakaan kerja ya, tetapi kita harus mempersiapkan diri ya, bagaimana kita harus mempersiapkan diri ketika ada kecelakaan-kecelakaan yang tidak terduga begitu. Jadi semua ya harus bisa menangani kecelakaan di laboratorium, baik itu dari sumbernya dari bahan kimia, dari alat, ataupun dari hal-hal lain begitu ya. Nah, ketika kalian ya terkena tumpahan atau percikan bahan kimia, yang pertama tetap tenang dan jangan panik. Ini yang pertama. Kemudian sesegera mungkin minta bantuan teman ataupun asisten laboratorium ataupun dosennya yang ada di dekat Anda untuk mengantisipasi kejadian kecelakaan kerja ya. Tidak diperkenankan bekerja sendirian di laboratorium. Tadi ya, mengapa ya ketika kalian itu praktikum itu harus berkelompok gitu ya, karena yang pertama teman kalian itu bisa mengingatkan atau istilahnya itu menjadi pengontrol gitu ya. Misalnya nih, teman satunya mengambil bahan yang salah, teman satunya bisa jadi pengingat, itu bahannya salah begitu ya. Misalnya teman yang satu kelupaan mematikan kompor, teman yang satunya bisa mengingatkan begitu. Jadi harus saling bekerja sama. Itulah mengapa kalian ya sebagai farmasis, sebagai tenaga kesehatan itu wajib hukumnya bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain begitu ya. Dan dilarang bercanda ketika ada di laboratorium. Oke, yang ketiga, kenali bahan kimia yang mengenai tubuh kalian, begitu ya. Sehingga kita bisa menanganinya dengan tepat tadi ya. Bahan kimianya ini apa? Tadi ya, ketika kita lihat gitu ya di labelnya, oh dia iritatif untuk kulit, maka sesegera mungkin ya di alirkan air mengalir di kulit yang terkena, misalnya seperti itu ya, bilas dengan air mengalir begitu ya. Nah, bila terkena tumpahan bahan kimia di kulit, jangan digaruk agar tidak menyebar ya, ini wajib sekali, langsung disiram dengan air mengalir, langsung menuju wastafel atau langsung menuju toilet begitu ya. Yang keenam, bawalah keluar ruangan supaya banyak menghirup oksigen. Nah, ketika ada teman yang terkena bahan kimia, maka harus langsung segera mungkin ya melapor dan sesegera mungkin dibilas gitu ya, dan sesegera mungkin keluar dari laboratorium gitu. Nah, yang 7, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut, dan ini wajib ya. Nah, ini ya contohnya, misalnya terkena panas tangannya ya, terkena misalnya
panas dari heater atau panas dari tabung kimia yang baru saja dipanasi begitu ya, maka penanganan yang pertama adalah dekati sumber air mengalir. Nah, ketika terkena mata bagaimana, Bu? Langsung menuju wastafel yang bisa digunakan untuk mencuci mata seperti ini ya. Ketika tubuhnya, Bu, seluruh tubuh, meskipun kalian menggunakan APD ya, tetapi misalnya badan kalian terkena tumpahan yang sangat banyak, maka harus langsung menuju shower, langsung diguyur badannya, begitu ya. Jas labnya itu langsung diguyur, langsung dilepas jas labnya, langsung diguyur, begitu ya. Oke. Nah, contohnya nih ya, misalnya penanganan kecelakaan di laboratorium ketika terkena bahan asam. Maka cuci air sebanyak-banyaknya, kemudian netralkan dengan amonia dengan konsentrasi 5%. Ini contohnya ya. Kemudian yang kedua, misalnya dia ternyata bahannya basah, maka cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian netralkan dengan asam borat 4% atau asam asetat 1% gitu ya. Karena setiap bahan kimia atau setiap racun itu punya antidot. Nah, tadi antidotnya itu ya untuk menetralkan gitu ya. Nah, kalau dia itu asam yang kuat masuk ke mulut, keluarkan asam itu dari mulut dengan mencuci air sebanyak-banyaknya, netralkan dengan larutan NaHCO3 5%, kumur dan buang. Gitu ya. Kalau basam kuat di mulut bagaimana? Sama, netralkan dengan antidotnya yaitu asam asetat, dikumurkan dengan air sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian kalau luka gores bagaimana? Ya, karena ada pecahan gelas nih, karena kalian tadi melakukan pemanasan ternyata pecah nih gelas bekernya, terkena sayatan ya. Terkena gitu luka sayat begitu, maka segera dibersihkan, dicuci dengan alkohol 70% atau cairan irigasi begitu ya. Kemudian diberikan iodium atau betadin begitu ya, dan langsung menuju ke fasilitas kesehatan ya. Nah, ketika terjadi kebakaran bagaimana, Bu? Ya, kalian sebenarnya kita tidak mengharapkan begitu ya adanya terjadi kebakaran ketika melakukan praktikum, tetapi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian harus sudah siap ya adik-adik. Nah, ketika terjadi kebakaran bagaimana ya? Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, segera bunyikan alarm tanda bahaya atau buat pengumuman gitu ya. Misalnya tidak ada alarm tanda bahaya, Bu, ternyata di lab, buat pengumuman, beritahu teman-temannya yang lain bahwa ada api begitu ya. Kemudian identifikasi bahan terbakar sesuai kelasnya gitu ya. Padamkan dengan alat yang sesuai ya. Kalau kelas B, bensin, minyak tanah dan lain-lain, maka bisa disiram dengan air begitu ya. Hindari menghirup asap secara langsung, gunakan masker dan tutup hidung. Tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat. Cari bantuan pemadam kebakaran dengan nomor pemadam kebakaran gitu ya. Nah, ini ketika skalanya itu kecil ya, bisa menggunakan apar begitu ya, ini apar, atau menggunakan air, atau menggunakan bubuk kimia kering, atau menggunakan cairan dalam uap atau bahan kimia basah. Nah, ini contohnya ya. Nah, ketika apinya itu kecil seperti ini, kita bisa menggunakan kain lap yang basah. Kain lapnya ini benar-benar basah ya, ditumpahkan ke apinya dengan kita itu tetap menjaga jarak gitu ya. Nah, atau dengan apar, tetap menjaga jarak, disemprotkan gitu ya. Oke. Nah, untuk APD ya, untuk APD yang standar di laboratorium kimia itu adalah jas lab. Harus lengan panjang gitu ya. Dan biasanya harus punya kantong begitu ya, karena ketika kita bekerja di lab itu supaya rapi begitu ya, misalnya pulpen, kertas itu kalian kantongi begitu ya, jangan bergeletakan begitu ya di meja gitu, karena bisa terkena bahan kimia gitu ya. Atau misalnya butuh kalkulator ya,
kalkulatornya dikantongi begitu. Sepatunya harus standar, harus tertutup, menutup seluruh bagian kaki, tidak boleh terlihat bagian punggungnya ataupun jarinya, pokoknya tertutup seperti ini ya. Google Glass untuk bahan-bahan kimia tertentu wajib menggunakan, tetapi ketika di MSDS-nya atau safety data sheet-nya tidak tercantumkan menggunakan Google Glass, tidak masalah gitu ya. Sarung tangan gitu ya. Untuk bahan-bahan tertentu yang sangat berbahaya wajib menggunakan glove yang seperti ini ya, yang karet, ya, yang tebal. Tetapi untuk bahan-bahan kimia yang tidak terlalu berbahaya begitu ya, yang masih ringan gitu, bisa menggunakan bisa menggunakan sarung tangan lab latex seperti ini yang biasa saja. Oke, kemudian masker, tergantung juga jenis bahan kimianya, harus N95 kah atau hanya bisa yang biasa saja seperti ini ya. Oke, ya itu dari Ibu, adik-adik penjelasan mengenai K3 ya. Nah, setelah ini nanti kalian harus mengerjakan lembar kerja. Nah, lembar kerjanya nanti Ibu share di Google Classroom gitu ya. Di situ kalian harus mengisi titik-titik di lembar kerja tersebut secara berkelompok begitu ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa nanti tulis di kolom komentar Google Classroom-nya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.